Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'an. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, Bapak Redi Hermanto SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada perkuliahan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi dengan judul Pola Pembinaan Pramuka. Namun sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Yuni Fitriani dengan NPM 182151018. Yang kedua ada Devia Mutiara Rizkia dengan NPM 182151025. Yang ketiga ada Wita Amalia dengan NPM 182151027. Dan yang terakhir ada Salma Ma'rifah dengan NPM 182151136. Rekan-rekan sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara presentasinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yaitu pembinaan pramuka yang akan disampaikan oleh saudari Devia Mutiara Rizkia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pembinaan pramuka. Nah, apa sih itu pembinaan? Nah, pembinaan merupakan tugas yang terus-menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga menurut Musito 2010-11. Nah, pembinaan itu sendiri merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Metode pembinaan kepramukaan adalah cara memberikan pembinaan watak kepada peserta didik melalui kegiatan pembinaan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode pembinaan kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pembinaan kepramukaan. Adapun materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pembinaan. Secara keseluruhan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan adanya rasa tanggung jawab, pengabdian, kesungguhan, dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal. Yang keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi atau wadah yang ditentukan. Adapun urgensi pembinaan kepramukaan, di mana gerakan pramuka yang merupakan wadah pembinaan guna menyalurkan minat, pengembangan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang kejuruan teknologi serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan karya nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntunan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Adapun
Tujuan yang hendak dicapai dengan disusunnya pembinaan kepramukaan ini yang pertama, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan dalam bentuk watak dan kepribadian siswa melalui kegiatan kepramukaan. Yang kedua, untuk memberikan arahan kepada pelaksanaan gugus depan agar pelaksanaan kinerja gugus depan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk peningkatan mutu pendidikan kepramukaan di sekolah. Yang terakhir yaitu sasaran pelaksanaan pembinaan pramuka ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gugus depan yang meliputi yang pertama, unsur majelis pembimbing gugus depan atau Mabigus yang diketuai oleh kepala sekolah sebagai penguasa tertinggi di sekolah yang dibantu dengan urusan kewisiswaan, urusan kurikulum, dan unsur guru yang ditunjuk. Yang kedua, unsur pembinaan pramuka yang merupakan unsur pelaksanaan kegiatan secara teknis dalam suatu gugus depan yang meliputi instruktur pramuka, pelatih atau anggota pramuka yang minimal mempunyai sertifikat kursus mahir dasar atau KMD. Yang ketiga, para pembantu pembina yang meliputi anggota penegak, pandega, dan unsur lain yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota pramuka dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik yang menjadi objek pendidikan kepramukaan di sekolah yang terbagi dalam siaga, penggalang, penegak, dan pandega sesuai dengan tingkat umur peserta didik. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ditya Mutiara Rizkia yang telah mempresentasikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang pola pembinaan pramuka siaga yang akan disampaikan oleh Saudari Wita Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Pola pembinaan pramuka siaga. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Yosipin tahun 2015. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun poin-poin tentang prodik pramuka siaga. Yang pertama, siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, sifat unik pramuka siaga berupa kepolosan seorang anak yang belum tahu resiko dan belum dapat diserahi tanggung jawab secara penuh. Yang ketiga, sifat yang menonjol adalah keingintahuan atau curiosity yang sangat tinggi. Senang berdendang, menari, dan menyanyi, agak manja, suka meniru, senang mengadu, dan sangat suka dipuji. Selanjutnya, keluarga merupakan pusat aktivitasnya, yaitu di mana ada ayah, ibu, kakak, dan adik sehingga pembinaan pramuka siaga dikiaskan dengan keluarga bahagia. Selanjutnya ada wadah pembinaan pramuka siaga adalah perindukan siaga yang mengkiaskan pramuka siaga masih menginduk pada ayah dan bunda. Kemudian formasi barisan pada buklat dan tuplat pramuka siaga berupa lingkaran di mana pembinanya ada di tengah lingkaran. Selanjutnya pola pembinaan pramuka siaga ada 2 macam. Yang pertama ada momong, yaitu anak berusia 7-10 tahun dalam ilmu perkembangan jiwa masuk pada fase anak-anak. Nah, setelah melewati fase bayi, pada fase ini perkembangan anak masih butuh dimomong
atau anak butuh ditimang-timang, anak-anak di usia ini cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang dewasa, sehingga saat momong pembina diharuskan menguasai lagu dan permainan yang menyenangkan anak. Nah, anak-anak dalam pembelajaran dan pendidikannya akan lebih menyenangkan bila dibungkus dengan lagu. Pamong bagi anak-anak siaga menggunakan pola keluarga antara orang tua dan anak, sehingga panggilannya menggunakan panggilan ayahanda yang disingkat yanda, ibunda disingkat bunda, bapak cilik disingkat pakci, ibu cilik disebut buci. Panggilan-panggilan ini mendekatkan anak-anak siaga pada pembinanya. Yang kedua ada asuh. Asuh pada pramuka siaga membutuhkan asuhan. Berbeda dengan momong, asuh itu lebih pada pengawasan sikap dan perilakunya. Tingkah lakunya diawasi karena kecenderungan mengikuti. Inilah yang perlu diasuh agar tidak salah ikut bagai cermin yanda, bunda, pakci, dan buncinya. Kemudian harus menjaga sikap, kata, dan perilakunya. Sistem among yang diterapkan pada usia siaga ini adalah ingarso sung tuludo. Artinya, di depan menjadi teladan dan panutan menjadi cermin bagi pesdiknya. Terima kasih kepada Saudari Wita Amalia yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang pola pembinaan pramuka penggalang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mengenal pramuka penggalang. Dimulai dari pengertian pramuka penggalang. Menurut Kuarnas Gerakan Pramuka, pada tahun 2011 halaman 3, bahwasanya pramuka penggalang adalah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Pada usia tersebut termasuk dalam kelompok remaja dan telah meninggalkan masa kanak-kanak serta sedang menuju masa dewasa. Remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang dimulai dengan perubahan biologis masa pubertas dan diakhiri dengan masuknya tahap kedewasaan. Remaja ini memiliki sifat-sifat yang dimiliki tentunya oleh pramuka penggalang. Di antaranya yaitu sebagian sifat-sifat siaga masih ada, terus senang bergerak, senang mengembara, usil, lincah, senang mencoba-coba, mulai menyukai lawan jenis, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan, suara sudah mulai pecah atau paruh bagi para penggalang putra, keingintahuannya sangat tinggi, semangatnya sangat kuat, dan juga suka berkelompok. Selanjutnya yaitu pola dan mekanisme pembinaan pramuka penggalang. Menurut Kuarnas Gerakan Pramuka pada tahun 2015 halaman 4-5 bahwasanya pembinaan pramuka penggalang diarahkan pada 5 area pengembangan diri peserta didik, meliputi area perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Selanjutnya, untuk pola dan mekanisme pembinaan pramuka penggalang diantaranya yaitu pembiasaan ibadah sehari-hari sebelum melaksanakan latihan rutin dibuka dengan upacara pembukaan, terus adanya materi pelatihan pramuka, dan yang terakhir, upacara penutupan dilakukan oleh siswa-siswi antar regu putra dan putri yang terpisah. Pola dan mekanisme pembinaan ini dikaitkan dalam rangka upaya pengembangan karakter yang diterapkan dalam setiap kegiatannya. Di antaranya mutaba'ah yaumiyah atau amalan yaumi atau ibadah, terus dalam agenda atau program tahunan yaitu seperti perkembangan Sabtu Ahad atau Persada, outbound ketika Jambore Nasional atau Jamnas, penjelajahan seperti jalan malam, tarling Ramadan, serta kegiatan lain yang dapat mengembangkan karakter itu dalam kegiatan latihan rutin dan perkemahan seperti halnya mendirikan tenda, latihan PWB, macam-macam sandi, semapur, dan tongkat. Kegiatan-kegiatan tersebut harapannya dapat melatih kemandirian, kemampuan atau skill kreativitas siswa sehingga sikap aspek kognitif ini dapat dipraktekkan dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya yaitu peran pembina dalam pembinaan pramuka penggalang. Di dalam dunia penggalang, pembina memberi porsi lebih besar dalam menggerakkan kemauan peserta didik atau ing madya mangkarsa dibandingkan dengan porsi memberi keteladanan atau ing ngarasa sungtulada dan memberi dorongan atau tuturi handayani. Dalam artian, pembina penggalang sudah dapat memberi kepercayaan kepada pemimpin regu dan wakil pemimpin regu untuk melatih anggota regunya dengan penuh tanggung jawab.
Dalam pramuka penggalang terdapat hal-hal berikut, yaitu 1. Pasukan penggalang. Pasukan penggalang merupakan wadah pembinaan pramuka penggalang yang secara filosofis bermakna sebagai pasukan-pasukan di masa perjuangan kemerdekaan bangsa dalam menggalang persatuan dan membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kata pasukan berasal dari kata pak-sukuan, yakni tempat para suku berkumpul. Pada umumnya, pasukan penggalang putra mengambil nama-nama senjata sebagai nama pasukannya, seperti pasukan Trisula Pamungkas, pasukan Cakra Baskara, dan lain sebagainya. Sementara pasukan penggalang putri umumnya mengambil nama-nama mitos sebagai nama pasukannya, seperti pasukan Roro Jonggrang, pasukan Dewi Bulan, dan lain sebagainya. Nah, nama pasukan juga dapat menggunakan nama-nama pahlawan, seperti pada Ampalan Penegak. Pada hakikatnya, nama pasukan adalah simbol kebanggaan seluruh anggota pasukan yang dihasilkan dari musyawarah pasukan. Selanjutnya yaitu regu. Pasukan penggalang idealnya terdiri dari 3 sampai 4 regu dengan jumlah anggota regu 6 sampai 8 penggalang. Kata regu berarti gardu atau pangkalan untuk meronda. Tiap regu memiliki pemimpin regu dan wakil pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang anggota regunya berdasarkan musyawarah regu. Setiap regu memiliki nama regu yang merupakan simbol kebanggaan dari regu tersebut. Nama regu untuk pramuka penggalang putra biasanya menggunakan nama lambang binatang atau nama binatang. Sedangkan nama regu penggalang putri biasanya menggunakan simbol atau lambang bunga atau tumbuhan. Nah, nama regu tersebut dilukiskan dalam bendera regu. Bendera regu merupakan kebanggaan regu yang senantiasa dibawa dalam setiap kegiatan penggalang. Selanjutnya yaitu Dewan Penggalang. Nah, untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan para pramuka penggalang, dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau disingkat Dewan Penggalang, yang terdiri atas pemimpin regu utama atau pratama, para pemimpin regu, wakil pemimpin regu, pembina penggalang, dan juga pembantu pembina penggalang. Pembina pramuka penggalang dan pembantu pembina pramuka penggalang bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak untuk mengambil keputusan terakhir. Dewan Penggalang ini bertugas untuk mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, mengevaluasi program kegiatan, mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru, menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu, merekrut anggota regu baru, serta menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penggalang. Dewan Kehormatan Penggalang ini berfungsi untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka penggalang. Dibentuk Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang yang terdiri atas pemimpin regu utama, para pemimpin regu, pembina, dan pembantu pembina penggalang. Tugas Dewan Kehormatan Penggalang adalah untuk menentukan yang pertama pelantikan, pemberian PKK, tanda penghargaan, dan lainnya kepada pramuka penggalang yang berjasa atau berprestasi. Yang kedua, pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama. Yang ketiga, tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Yang keempat yaitu rehabilitasi anggota pasukan penggalang. Selanjutnya yaitu Majelis Penggalang. Majelis ini berfungsi untuk mendidik pramuka penggalang dalam kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota. Majelis ini terdiri dari seluruh anggota pasukan. Keikutsertaan mereka dinilai sebagai individu, bukan atas nama regu. Tugas Majelis Penggalang yaitu menyusun aturan-aturan yang mengikat seluruh anggota, menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada pembina, membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama, dan kalender kegiatan yang diajukan kepada Dewan Penggalang, serta menyusun rencana gudeg yang diteruskan kepada pembina gudeg. Nah, pembina dan pembantu pembina mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Selanjutnya, kegiatan penggalang. Kegiatan penggalang adalah kegiatan yang selalu berkarakter dinamis, progresif, dan menantang.
Pembina menjadi kunci utama di dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara pembina dengan penggalang, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan penggalang untuk tetap berlatih. Kegiatan untuk pramuka penggalang antara lain bersifat patriotisme atau kepahlawanan, petualangan atau penjelajahan alam, kompetensi regu atau kelompok, aktualisasi diri melalui pentas seni budaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kompetensi perorangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya cerdas langkas. Selanjutnya yaitu kepedulian sosial, misalnya bakti masyarakat, bersih lingkungan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pemantapan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, materi latihan perlu dikemas sehingga memenuhi 4H sebagaimana yang dikumpulkan oleh Baden-Powell, yakni health, happiness, helpfulness, dan handicap. Yang perlu diutarakan lagi adalah materi latihan itu datang dari hasil rapat Dewan Penggalang. Namun demikian, pembina bisa menawarkan program-program baru yang menarik yang belum diketahui oleh Dewan Penggalang itu sendiri, sehingga menjadi keputusan latihan Dewan Penggalang. Nah, dalam kegiatan penggalang ini terdapat 2 kegiatan, yaitu kegiatan latihan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin diantaranya yaitu kegiatan mingguan, termasuk latihan inti, dapat diisi dengan hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan sekaligus keterampilan. Yang kedua itu latihan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau latihan menurut kesepakatan gitu, yang merupakan kegiatan rutin dengan interval waktu tersebut dapat dilakukan di luar pangkalan gugus depan, misal hiking, climbing, praktek pioneering yang sebenarnya, bakti masyarakat, camping, dan lomba-lomba gitu. Nah, selanjutnya yaitu latihan gabungan atau latgab. Nah, pada hakikatnya latihan gabungan ini adalah latihan bersama dengan gugus depan lain, sehingga terdapat pertukaran pengalaman antara sesama penggalang dan di antara sesama pembina. Materi kegiatannya bisa sama dengan kegiatan bulanan yang tadi sudah dijelaskan, atau kegiatan atau materi lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan di tingkat kuartir, cabang, daerah, dan nasional. Contoh kegiatannya yaitu kemah bakti penggalang, jambore ranting, cabang, daerah nasional, ASEAN regional atau Asia Pasifik, dan jambore dunia atau World Scout Jambore. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan insidental. Kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah lainnya. Misalnya, gerakan upacara mengikuti kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, kegiatan imunisasi, kegiatan bakti karena bencana alam, dan sebagainya. Jadi, kegiatan insidental ini bukan merupakan kegiatan yang direncanakan, tetapi kegiatan yang sewaktu-waktu diperlukan kehadiran para anggota pramuka penggalang. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya untuk dari pola pembinaan pramuka penggalang. Materi selanjutnya yaitu pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak yang akan disampaikan oleh Saudari Salma Ma'rifah. Kepadanya saya persilahkan. Pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak sesuai lampiran keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Adapun yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama, pendahuluan, kedua, masalah dan pendekatan, ketiga, pembinaan, keempat, kegiatan. Untuk mencapai gerakan pramuka menghimpun kaum muda dalam satuan pramuka sesuai dengan golongan usia. Di antaranya satuan pramuka penegak, yaitu untuk mereka yang berusia 16-20 tahun. Pembinaan pramuka penegak dilaksanakan di kuartir, gugus depan, dan satuan
Satuan Karya Pramuka bersandikam sistem AMO dengan diterapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Untuk melaksanakan pembinaan di kuartir, gugus depan, dan Satuan Karya Pramuka diperlukan pola pembinaan pramuka penegak beserta mekanismenya. Maksud dan tujuan. Maksud disusunnya pola dan mekanisme ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembinaan bagi pramuka penegak dengan sistematis dan terarah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembinaan pramuka penegak. Dasar hukum. Terdapat 7 dasar hukum yang Anda bisa baca sendiri di makalah. 4. Pengertian. Yang pertama, pengertian gugus depan, disingkat GUDEP, adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan serta sebagai wadah perhimpunan anggota muda. Yang kedua, pembina pramuka adalah tenaga pendidik gerakan pramuka yang bertugas melatih atau membina peserta didik di gugus depan. Ada pamong. Satuan Karya Pramuka adalah tenaga pendidik gerakan pramuka yang bertugas mendidik peserta didik pada Satuan Karya Pramuka. Kemudian ada andalan, adalah anggota dewasa gerakan pramuka yang menjadi di kuartir gerakan pramuka. Ada ambalan, adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Kemudian ada pembinaan pramuka penegak, adalah proses pendidikan dan pembinaan kepribadian, watak budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan, dan kesegaran jasmani dan kepemimpinan bagi pramuka penegak sehingga dapat hidup mandiri. Ada pola pembinaan pramuka penegak, adalah kerangka kegiatan pembinaan bagi pramuka penegak. Ada mekanisme pembinaan, adalah tahapan proses pembinaan secara terencana, terinci, dan terarah. B. Masalah dan pendekatan. 1. Masalah. Dalam pelaksanaan proses pembinaan pramuka penegak dan mekanismenya, terdapat beberapa masalah yang menjadi tantangan gerakan pramuka, antaranya transisi dari masa remaja ke dewasa, situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sosial, penurunan nilai moral kaum muda, perkembangan industrialisasi teknologi yang tidak terkendali, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya semangat patriotisme dan nasionalisme kaum muda, minat remaja terhadap gerak pramuka semakin berkurang. 2. Pendekatan. Untuk mempermudah mengatasi berbagai masalah, dilakukan pendekatan melalui kemitraan dan konsultasi, pendidikan yang efektif, efisien, berguna, dan bermanfaat, peningkatan kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam kegiatan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. C. Pembinaan. Terdapat 7 pokok bahasan, diantaranya 1. Sasaran pembinaan, 2. Prinsip pembinaan, 3. Wadah pembinaan, 4. Pelaksanaan pembinaan, 5. Materi pembinaan, 6. Mekanisme pembinaan, 7. Organisasi pembinaan. 1. Sasaran pembinaan. Sasaran pembinaan pramuka penegak diarahkan kepada peningkatan kualitas terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan masyarakat. 2. Prinsip pembinaan. Pembinaan pramuka penegak adalah untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui tribina. A. Bina diri adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. B. Bina satuan adalah mempersiapkan diri untuk menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga dan pasukan penggalang. C. Bina masyarakat adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat. 3. Wadah pembinaan. Wadah pembinaan pramuka penegak adalah sebagai berikut. A. Wadah pembinaan di gugus depan. 1. Ambalan penegak. Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan didampingi pembina ambalan sebagai penasehat. 2. Sangga. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya dengan jumlah anggota 4-8 orang pramuka penegak. 3. Sangga kerja. Sangga kerja adalah wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan anggotanya yang terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Jumlah anggota disesuaikan dengan tugas atau kegiatan yang diemban. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau kegiatan selesai dilaksanakan. B. Wadah pembinaan di Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman bagi para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. C. Wadah pembinaan di kuartir. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega beranggotakan pramuka penegak dan pendega yang dipilih dalam musyawarah pramuka penegak dan pendega putra-putri bersifat kolektif dan kolegial. 4. Pelaksana pembinaan. A. Pembinaan di gugus depan dilaksanakan oleh pembina yang berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, motivator, dan pengarah ambalan penegak. B. Pembinaan di Saka dilaksanakan oleh Pamusaka yang berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, dan motivator dan pengarah satuan karya pramuka. C. Pembinaan di kuartir dilaksanakan oleh pimpinan kuartir yang berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, narasumber, pendukung, sarana dan prasarana kegiatan, motivator, dan konsultan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega. 5. Materi pembinaan. Materi pembinaan meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui pencapaian syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. 6. Mekanisme pembinaan. A. Tamu ambalan. Tamu ambalan adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak atau berusia 6 sampai 20 tahun. Tamu ambalan wajib mengikuti latihan rutin ambalan dan diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Tamu ambalan beradaptasi paling lama 3 bulan, kemudian menjadi calon penegak. B. Calon penegak. Calon penegak ialah tamu ambalan yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup menaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Perpindahan status dari tamu ambalan menjadi calon penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota ambalan tersebut. Lamanya menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. Dalam proses pembinaan, setiap calon anggota penegak didampingi oleh 2 orang anggota penegak bantara atau laksana yang berfungsi sebagai pendamping kanan atau moral dan pendamping kiri keterampilan. C. Penegak bantara. Penegak bantara adalah calon penegak yang telah memenuhi SKU bagi penegak bantara dan mentaati adat ambalan. Perpindahan dari calon penegak menjadi penegak bantara dilaksanakan dengan upacara pelantikan yang bersangkutan mengucapkan Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk penegak bantara. Selama menjadi penegak bantara diberi kesempatan latihan membaktikan diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. D. Penegak laksana. Penegak laksana ialah penegak bantara yang telah memenuhi SKU tingkat penegak laksana dan mentaati adat ambalan. Perpindahan dari penegak bantara menjadi penegak laksana dilaksanakan dengan upacara kenaikan tingkat dengan mengucapkan ulang janji Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk penegak laksana. Selama menjadi penegak laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk gerakan pramuka dan masyarakat. E. Penegak Garuda. Penegak Garuda adalah pramuka penegak laksana yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda golongan penegak, menaati adat ambalan dan dapat menjadi teladan bagi anggota yang lain. Syarat menjadi pramuka penegak Garuda: menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat sesuai satya dan dharma pramuka. Memahami Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Gerakan Pramuka, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Telah menyelesaikan SKU tingkat pramuka penegak laksana. Memiliki TKK pramuka penegak sekurang-kurangnya 10 macam, terdiri dari 5 TKK wajib dan 5 TKK pilihan yang ditentukan oleh gugus depannya. Sekurang-kurangnya telah 3 kali mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional ataupun internasional. 7. Organisasi. A. Ambalan penegak. Ambalan penegak terdiri dari 12-30 orang pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasi dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Sangga. Pembentukan sangga dilakukan oleh para
pramuka penegak sendiri. Nama Sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. B. Dewan Ambalan Penegak. Ambalan membentuk Dewan Ambalan Penegak yang terdiri dari ketua yang disebut pradana, sekretaris yang disebut krani, bendahara yang mengatur keuangan dan harta benda milik ambalan yang disebut hartaka, pemangku adat yakni pemimpin tata cara adat ambalan pada hakikatnya adalah penjaga kode etik ambalan, dan beberapa anggota. Dewan Ambalan Penegak bertugas merancang dan melaksanakan program kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada pembina gudeg, merekrut anggota baru, membantu Sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dalam Sangga. C. Dewan Kehormatan Penegak. Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri dari beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi pembina. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah memberikan rekomendasi kepada Ketua Gugus Depan atau Mabigus untuk pemberian penghargaan kepada pramuka penegak yang berprestasi baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka, pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik ambalan, pemberian rehabilitasi anggota ambalan penegak. Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak bersifat formal. Kemudian yang terakhir ada kegiatan. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, prinsip kegiatan, kedua, metode kegiatan, 3, materi kegiatan, 4, jenis kegiatan, 5, bentuk kegiatan. 1. Prinsip kegiatan. Adapun prinsip-prinsip kegiatan pramuka penegak adalah sebagai berikut. A. Dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dengan tanggung jawab pembina. B. Berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya, dan berorientasi kepada 5 ranah pengembangan diri: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. C. Membangkitkan, mendorong, dan mengarahkan serta mengatur dan mengembangkan keinginan, semangat, serta keterampilan dan jiwa wirausaha pramuka penegak. 2. Metode kegiatan. Kegiatan pramuka penegak dilaksanakan melalui metode antara lain permainan, diskusi, ceramah, demonstrasi, lomba, kerja kelompok, penugasan pribadi, perkemahan, seminar, dan lokakarya. Metode kegiatan pramuka penegak dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan keteraturan, kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan, memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. 3. Materi kegiatan. Materi kegiatan pada hakikatnya meliputi semua aspek kehidupan berupa nilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas sehingga memenuhi 4H sebagaimana dikemukakan Baden Powell, yakni health, yaitu kesehatan jiwa dan raga, happiness, kebahagiaan yang meliputi 3 indikator, yakni kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran, helpfulness, tolong-menolong, dan handicraft, hastakarya. 4. Jenis kegiatan. A. Kegiatan di gugus depan antara lain keterampilan kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napak tilas perjuangan pahlawan, pengembaraan, forum penegak, giat prestasi. B. Kegiatan di kuartir antara lain latihan pengembangan kepemimpinan, kursus instruktur, kursus pengelola dewan kerja, pendidikan bela negara, raimuna, perkemahan wirakarya, musyawarah pramuka penegak dan pandega putra putri, sidang paripurna, pelantikan tanggap bencana, geladian pemimpin satuan, jota-joti, pelatihan SAR. 5. Bentuk kegiatan. A. Kegiatan latihan rutin 1 mingguan. Program latihan yang dilaksanakan secara rutin 1 minggu 1 kali. 2. Bulanan. Latihan ini dapat dilakukan di luar pangkalan gugus depan, misalnya kegiatan bakti kepada masyarakat dan kegiatan yang bersifat menyenangkan dan menantang. B. Kegiatan latihan gabungan. Latihan gabungan adalah latihan bersama dengan gugus depan lain sehingga terdapat pertukaran pengalaman antar pramuka penegak. Materi kegiatan dapat sama dengan kegiatan bulanan. C. Kegiatan satuan karya pramuka. Pramuka penegak dapat mengembangkan minat dan bakatnya melalui satuan karya pramuka. D. Kegiatan partisipasi. Kegiatan partisipasi adalah kegiatan keikutsertaan pramuka dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan kegiatan luar negeri. Upaya pengembangan dalam pelaksanaannya, pola dan mekanisme
normalisasi, supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan, pemutakhiran data potensi pramuka penegak, standarisasi pelatihan dan kegiatan. Terima kasih kepada Saudari Salma Ma'rifah yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam presentasi kali ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang materi pola pembinaan pramuka, dapat kalian tanyakan di room Google Meet yang telah kami sediakan linknya di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dalam sikap maupun tutur kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.